Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Kaban Outdoor. Insya Allah pada episode kali ini kita akan menjelajah di salah satu di antara bukit tertinggi atau gunung tertinggi di Sulawesi Selatan, tepatnya di Gunung Bulu Baria yang terletak di Kabupaten Goa. Memiliki ketinggian 2730 mdpl. Bisa dikatakan bahwa Gunung Bulu Baria ini masih saudara dengan Gunung Bawah Karaing dan Gunung Lompo Batang, karena posisi gunung ini juga masih sangat berdekatan. Untuk langsung melihat petualangan kami pada video kali ini, kita langsung saja masuk intinya, oke? Kami janjian bersama teman-teman berangkat dari Makassar sekitar pukul 10 pada hari Jumat. Ada yang sudah sampai di Malino terlebih dahulu, ada juga nanti selesai sholat Jumat baru mereka berangkat, dan saya beserta dua orang teman ini sebelum Jumat ya. Ceritanya kita sudah posisi di Malino sekarang, barusan sampai, itu jalan masuknya di depan. Kita mau singgah dulu di masjid, sholat dan istirahat sebentar karena ada teman yang masih di Makassar sekarang belum sampai, nanti menyusul habis sholat Jumat. Sambil kita lihat-lihat sejenak karena terlalu panas. Cuaca di sini alhamdulillah cerah, melaporkan. Tadi kami dari Goa itu sekitar pukul 10.15 dan sekarang sampai di jam setengah 12 ini. Oke, kita mau turun ke bawah istirahat. Nah, ketemu nih. Anda juga baru sampai. Anda juga baru sampai. Oh, jadi langsung ke sana ya? Ayo, Pak. Oke guys, tadi sempat menunggu sebentar, jadi kita langsung terus saja karena takut terlambat. Kami sekarang sudah berada di Kecamatan Parigi dan ini jalan menuju ke tempat registrasi. Kita lewati sungai-sungai kecil ini, airnya jernih sekali guys. Dan alhamdulillah kini sudah sampai di tempat istirahat kita dan kita mau sholat Jumat dulu. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. Selesai sholat Jumat, kami berencana pergi ke minimarket dulu karena ada beberapa barang yang tidak sempat kami bawa dari Makassar. Ya, sekali kita singgah di toko minimarket karena kebetulan tadi di jalan belum sempat beli logistik, jadi kita mau coba cari di sini untuk dibawa nanti di atas. Iya, cari cemilan sih. Saya belum punya cemilan ini ya. Botol itu. Nah, ini boleh lah. Oleh yang asin-asin juga boleh nih. Oke, cukup kayaknya guys, ini 3 aja, nggak terlalu banyak. B. Sudah pulang dari minimarket, sudah belanja. Ini kita sedang berteduh di rumah warga sambil menunggu kawan yang masih di Makassar. Kita sambil packing kembali barang yang barusan dibelanja. Ini sekitar rumah suasananya. Ini mirip di kampung sih ya. Memang kampung ini saat ini. Kampung memang nih, maksudnya perkampungan nih. Tuh guys, tuh ada kolam di depan. Ada juga bawang prei di situ. Tapi subur-subur tuh bawang anunya, bawang prei-nya. Berarti di sini sudah tinggi sih, memang sudah dingin. Ada daun apa itu? Daun seledri juga. Ini guys. Daun seledri ditanam di depan rumah nih. Daun sop. Itu kolamnya sudah mau kering. Ini kayaknya di sini memang belum ada hujan. Sudah masih musim kemarau.
Ini cemilan. Ini tadi sudah habis saya satu begini, ini 500 ml, haus sekali. Panas juga, tambah lagi nih. Jadi ini ketinggian berapa di sini Ustaz? Sekitar 948. Jadi sudah lumayan tinggi sih. Jadi kalau kita dari arah Makassar itu kurang lebih 2 jaman lah kalau santai kurang lebih 2 jam, kalau cepat paling 1,5 jam. Jadi teman-teman kalau misalkan mau pergi ke Bulubaria itu kita harus registrasi online juga Ustaz. Ada linknya nanti seperti di gambar ini. Nah, ini nanti kita isling dulu, daftar online, baru kita pergi regis offline-nya langsung di tempat di sana sebelum kita naik. Jadi kita harus perhatikan itu, karena kalau saya tidak salah ada peraturan di Bulubaria dibatasi pendaki 1 hari itu berapa lah. Jadi kita harus booking memang, istilahnya kita daftar online memang supaya namanya kita terdaftar, baru kita langsung melapor ulang, seperti itu. Sekarang waktu menunjukkan pukul 13.45 dan saatnya kita makan siang. Nah, alhamdulillah kita dijamu dengan baik oleh tuan rumah. Kami disediakan makan siang, dan sebelum lanjut kita makan dulu guys. Ini ada telur, ada rendang, sayur bening untuk mengisi tenaga. Hehehe. Istirahat sudah cukup, makan siang pun sudah. Sekarang waktunya kita melanjutkan perjalanan. Saat ini pukul 15:05. Kita langsung menuju ke pos registrasi. Masih sholat barangkali ya? Nah, ini tadi teman yang kami tunggu dari Makassar, ternyata mereka sudah duluan sampai di dekat registrasi. Ya, jadi kita singgahi dulu. Kalau kita melihat di sekitaran pinggir jalan ini, banyak rumah warga yang menyediakan tempat parkir dan juga tempat bermalam, mungkin bagi para pendaki yang sampai tengah malam dan ingin beristirahat di sini bisa bermalam di rumah warga. Saya parkir motor dulu. Mana parkir, Dik? Parkir di mana, Ustaz? Parkir di mana? Di situ kan? Ayo. Tidak perlu khawatir kita bingung mencari tempat parkir, karena kalau kita sampai di tempat regis sudah ada beberapa warga yang langsung menyambut kita, menawarkan tempat parkir. Nah, ini kita langsung saja arahkan motor ke tempat parkir yang sudah ditawarkan kepada kita. Sudah simpan motor di tempat parkir. Ini salah satu rumah warga yang dijadikan area parkir untuk para pendaki. Kita sudah parkir motor di belakang itu, motor-motor kita tadi. Jadi sekalian informasi, untuk parkir di sini per motor itu 5.000 malam ya, registrasi 6.000. Tapi sekali lagi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita harus regis online dulu ya sebelum kita ke tempat regis. Di bawah ini ada tempat regis. Di bawah itu kita regis, jadi kita mau turun dulu baru ke tempat regis. Oke guys, tempat regisnya, pintu masuk nih. Ini regisnya. Nah, pos registrasinya teman-teman. Saya bilang tadi di sini ada plan peraturan pendakian. Ya, coba di 1 sampai nomor 9.
Ayo sih ya. Siapa yang dikasih masuk sini keluarganya? Nomor gue. Nomor antum saya. Nomor istri gue. Ini lagi sang. Jadi wajib mengisi untuk rombongan. Ada yang bertanggung jawab 1 orang, itu yang diisi nomornya di situ nanti. Oke. Sebelum melakukan pendakian, petugas regis biasanya akan memberikan sedikit arahan tentang jalur, kemudian sumber air, kemudian posisi-posisi pos, dan lain sebagainya. Setelah proses registrasi selesai, maka kita melanjutkan perjalanan dari tempat registrasi ke pintu rimba. Nah, di sini teman-teman dapat 2 pilihan, bisa dengan berjalan kaki atau dengan naik ojek seperti yang kita pilih. Ya, karena mungkin kita ingin cepat-cepat sampai di pos 2, maka kita memilih untuk menaik ojek. Jadi untuk ongkos naik ojek menuju pintu rimba itu kita dikenakan biaya Rp30.000. Kemarin ada yang kena hipno. Jadi kalau di atas itu ada siapa dihukum? Banyak rekam itu. Apalagi kalau ada yang bawa HP di atas. Ya. Handy. Tahu kita. Selama perjalanan sedikit banyak daeng ojek ini memberikan informasi kepada saya tentang pengalaman pendaki yang lain. Nah, di sini motor sempat terhenti karena tidak kuat mendaki, guys. Ini kondisi jalannya guys di sini berdebu sekali. Jadi kalau misalkan hujan barangkali kalau becek di sini tambah susah motor. Aduh. Oke, lanjut tak? Sekitar 10 menit perjalanan naik ojek, kita sudah sampai di depan pintu rimba atau pintu masuk menuju pos 2. Terlalu ringan. Allah. Ini sudah sampai di pintu rimba istilahnya. Jadi ojek itu semua sampai di sini. Ini pintu rimbanya di depan. Tidak bisa lagi masuk mengantar sampai di pos 2. Jadi kita berhenti di sini. Ini. Di sini juga banyak penjual-penjual seperti gorengan, minuman. Ini, jadi kalau misalkan tidak bawa bekal, bisa di sini belanja. Ini minuman-minuman sama jajan-jajan. Roti-roti ada. Allahu Akbar. Oh ya udah. Allahu Akbar. Bismillah. Allah. Golo Baria 2730 NDPL. Allahu Akbar. Bismillah. Nah, ini dia pintu rimba, awal pintu bagi pendaki. Dan tentu saja setelah kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan kelancaran dan keselamatan sampai kita pulang nanti. Kita berangkat dari pintu rimba jam berapa Zul? 16 lewat 20. Oke. 16 ya tadi. Tadi dijelaskan di tempat regis kalau kita dapat mata air begini guys. Ini mata air di bawah itu. Di depan ada cabang ini lurus dan belok kiri, kita belok kiri. Sudah belok kiri tadi dari tempat air, dapat lagi tempat menantang lumayan nih. Kita coba istirahat sebentar dulu, ambil napas. Habis pendakian gigi 1 tadi, tidak kuat mesin. Ada di sini aliran sungai. Apa itu nih sungai ya? Saya tadi dilarang mengotori iritasi. Apa? Perairan apa namanya? Ya, irigasi perairan karena di bawah dipakai konsumsi oleh warga. Ayo lanjut, bismillah. Mandi keringat saya nih.
Setiap ada percabangan belok kiri. Kita dapat lagi persimpangan. Loh, perasaan tadi disuruh belok kiri. Belok kiri ya? Jadi kalau dapat ini guys nih, ada sungai-sungai kecil, ada jembatan, kita belok kiri lagi. Ini, ya. Oke. Oke, sudah kisaran 30 menit kita jalan. Alhamdulillah sudah sampai ini. Wah, ini bukan pos 2 ya? Kira pos 2. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Insyaallah. Ini kelihatan di sini juga tempat terbuka nih. Dimanapun berada, tetaplah menjaga kebersihan untuk keselamatan alam cocok. Oke, kita lanjut. Ini pintu gerbangnya. Seperti ya sapi ya. Oke, lanjut. Sejauh perjalanan dari pintu rimba menuju ke pos 2, jalanan masih banyak bonusnya. Jadi banyak jalan yang landai atau rata. Nah, di sini juga kita lihat di sana ada puncak, dan itu ternyata puncak Bulubaria yang akan kita tuju besok. Itu dia. Alhamdulillah guys, kita jalan 50 menitan. Jalan santai, kita sudah dapat tempat camp. Ini pos 2. Ini sudah ada aliran airnya. Cantik. Sekarang kita posisi sudah di pos 2, teman-teman sekalian. Air di sini bagus nih karena Masya Allah ya, luar biasa. Airnya bening. Ini aliran airnya di bawah. Nampak ada beberapa pendaki yang memilih untuk melanjutkan perjalanan menuju ke pos 8, tetapi kami memilih untuk tinggal di sini dan camp bermalam di pos 2. Oke teman-teman, sekarang kita mau pasang tenda dulu untuk istirahat nanti malam. Kita rencana pasang di sini saja, dekat-dekat sungai, supaya enak kalau mau ambil air, buang air, dan untuk masak dan sebagainya. Jadi kita mau pasang tiga tenda karena 6 orang. Di sini 1, ini sama di belakang situ 2. Oke, kita pasang dulu tenda ya. Pada pendakian kali ini saya memilih untuk menggunakan tenda Hilman 2 orang. Saya memilih tenda ini karena saya yakin tenda Hilman ini tenda yang didesain untuk menahan hawa dingin. Jadi sangat cocok dibawa di pegunungan seperti di Bulubaria ini. Sudah dipasang tenda kita belakang. Sudah ready untuk tempat istirahat sebentar malam, karena kita mau makan-makan cemilan. Ya, ini cemilan untuk dimakan-makan sore ini. Apa ini, Soko Di? Ini tadi kebetulan yang di sana, di yang punya rumah Pak Haji itu dikasih nih, dibungkuskan soko nih. Makanan khas Sulawesi Selatan. Tidak terasa matahari sudah terbenam dan sekarang kita mau memasak untuk makan malam. Jadi salah satu kegiatan yang paling asik ketika camping itu adalah kegiatan masak-masaknya. Dan ini saya suka. Oke, minyak sudah oke. Naik minyak. Ya, sementara di sana kita masak air. Apa itu air dimasak ya? Oh ya, untuk kita minum kopi ya. Kopi di situ. Terongnya dikasih masuk ya. Enggak ada betul kopong. Bagaimana sah? Nasi sudah nanti dikontrol nasinya. Dilihat ya, baru diaduk. Biasanya ini kalau digoreng.
Menu makan malam kita pada kali ini itu sederhana saja. Kita goreng kol, kemudian terong, lalu ditumis kembali pakai bawang merah, bawang putih, dan tomat. Selain itu kita juga bikin nugget ya, nugget digoreng karena ini makanan yang instan dan mudah dibuat. Kemudian nasi. Nah, itu aja barangkali cukup untuk mengisi perut yang sudah kosong karena perjalanan tadi tadi sore ya. Oh iya, ada yang dilupa, telur dadar juga. Hehe, karena kebetulan tadi kita dibekali telur sama Pak Haji di rumah tadi yang kita singgah. Nah, ini kita masak dulu ya, guys. Makanan sudah siap. Ini sayurnya tadi, terong sama kol goreng, ditumis-tumis pakai tomat, pakai ini bawang sama lombok. Nuggetnya, kemudian telur dadar sama nasi putih. Oke, kita langsung santap malam. Bismillah. Ya, bismillah. Kita gaskan. Ambil piring. Ya, anu muda duluan, silakan. Kalau dalam kondisi lapar seperti ini rasanya ingin makan banyak, tapi yang ditakutkan cuma satu, yaitu mengeluarkannya. Itu adalah hal yang paling tidak disuka oleh para pendaki. Oke, sekarang kita siap-siap istirahat dulu. Teman-teman juga di sebelah sana sudah bersiap-siap untuk istirahat karena kita harus bangun subuh segera, kemudian kita lanjut ke pos 8. Sekarang masih jam 9 sih, belum terlalu malam, tapi kita mau cepat istirahat. Dan sampai pada saat ini masih banyak juga pendaki yang baru datang. Mungkin bisa dibilang 50-an lebih karena beberapa rombongan tadi. Nah, ini tempat tidurnya. Mudah-mudahan sebentar malam tidak dingin ya. Ini tenda Hilbon kita pakai. Insya Allah sudah siap ya, ini tempat tidurnya. Oke, sampai jumpa di besok hari. Alhamdulillah guys, kita sudah bangun. Ini sudah pagi subuh hari ya, jam 4:30. Kita mau siap-siap dulu guys, sholat dulu. Zul, bangun Zul. Ayo. Alhamdulillah tidak terlalu dingin sih. Tebal tendanya. Ini kondisi kita di pagi hari sekarang. Sekarang waktu jam ini 6 lewat jam 6 kurang 8 menit. Kita sudah siap-siap ganti baju, tinggal sarapan kondisinya ya. Ini di pos 2 banyak aliran airnya, jadi jangan takut di sini, mengalir terus airnya. Kemarin waktu sampai di sini itu agak-agak sepi, tapi pas malam banyak yang berdatangan. Sampai bahkan jam 2 itu masih ada yang datang. Jadi sudah termasuk banyak pendaki, jadi kita ramai tadi malam itu di sini. Sudah, kita minum kopi dulu guys. Nah, ini tenda kita bermalam di sini 3, 1, 2, 3. Bagaimana, ada kopi? Kopi ada Mi? Habiskah? Ada kopi.
Kita pagi ini roti saja yang singkat. Kita campur dengan selai coklat sama susu. Mana susunya tuh? Tolong dong bukakan. Tolong dong bukakan. Tumpah susunya. Sambil menikmati suasana pagi, kita sarapan sampai kenyang. Kemudian kita bersih-bersih, cuci muka, sikat gigi, ganti baju. Nah, ini juga saran buat teman-teman yang suka pergi mendaki, jangan lupa sikat gigi ya, supaya napas tetap segar ketika ketemu pendaki yang lain. Nah, sahabat, saatnya kita untuk packing, persiapan melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3 dan seterusnya. Oke, lepas kancingnya. Di balik. Kita sudah siap-siap semua, mau berangkat. Sudah aman semua, Dik? Ada yang ketinggalan ya? Oke, kita start ini sekitar 6.40. Nanti kita lihat sampai di pos 3. Ini barusan dapat sedikit tanjakan ke atas. Tadi di sini agak-agak sedikit sih, treknya lumayan seperti Simbolong. Oke, kita lanjut. Oh ya. Sebelum sampai di pos 3, kami istirahat sejenak karena di sini ada sinyal. Bisa berkabar-kabar dulu sama keluarga di rumah supaya tidak hilang komunikasi. Ya, alhamdulillah. Ini kita jalan 20 menit sampai di pos 3. Suasana masih terpantau cerah, alhamdulillah. Pos 3 ya. Pos 3, bro. Ya, perjalanan dari pos 3 ke pos 4 tidak terlalu mendaki, tapi lumayan panjang sedikit. Dan jarak tempuhnya masih sama sih, 20 menit. Pos 2 ke 3 20 menit, 3 4 20 menit juga. Ini pos 4 nih pelannya. Mana teman-teman? Ya, pos 4 kebersihan sebagian dari iman. Oke, kita lanjut sebentar ya, istirahat dulu. Kondisi pos 4 ke 5 penutup. Alhamdulillah sampai lagi di pos 5. Tadi 7.25 kita jalan, jadi 20 menit juga. 2 ke 3 20, 3 ke 4 20, 4 ke 5 20. Mau lanjut lagi guys, sekarang 7.45. Kita lanjut ke pos 6 ya. Oke. Untuk trek jalur ke 56 lumayan, treknya menantang sedikit sih. Bebatuan akar-akar, dan ini sudah masuk hutan lumut. Jadi di sini sudah daerah tinggi ya. Banyak lumut-lumutnya. Alhamdulillah sampai di pos 6. Tadi 7.45 jalan, jadi sekitar 20 menit. Dipotong istirahat tadi di jalan. Ya, alhamdulillah sudah 1 jam 10 menit jalan dari pos 6. Tadi kita sampai di
Seberapa nih? Pos 7 ya. Mungkin kita istirahat di sini dulu. Setengah 10 lah, mau setengah 10. Dua orang mana nih pergi cari air? Ini pos 8 ya, tidak ada plannya. 10 ya. Oke, kita istirahat di sini. Ini tempat camp kita nanti di bawah sini. Agak luas ya. Ya, persiapan pasang tenda, kita bersihkan dulu akarnya. Sini. Ya. Makan siang, kita mau masak lagi ya. Tuh nasi sudah dimasak, sekarang kita mau masak sayur. Sayur kemari kan, tolong. Sekarang kita sambil menunggu sayuran yang dimasak. Ini sudah berdiri semua tendanya. Iya, tasnya bawa saya ke sambil. Itu jadi pertanyaan di kenapa kalau orang camping itu selalu laki-laki yang masak. Iya, dia tidak ada perempuan. Kalau di gunung itu perempuan tidak bisa masak jadi. Lambat jadinya. Ini sayur Ada juga sini juga. lagi. Nah, nih guys, sudah jadi sayur lodehnya. Mantap. Sekarang kita mau masak lagi ikan asin. Oke. Angkat ini keram. Langsung. Ya, pindahkan di sana bro. Jadi ini karena sebenarnya mau dipakaikan kecap guys kemarin ya. Cuma anak-anak disuruh beli kecap manis. Ini yang beli kecap asin. Jadi kalau ditambahkan ini tambah asin. Ini ikan asin sudah matang nih. Kita sudah ready makan siang nih. Santapan siang kita ikan asin, telur, nasi, cadangan itu ya. Kalau masih kosong isi lagi. Ini sayurnya, mata di senuk sayur ini, masya Allah ya. Oke, sini kita makan. Ayo, bismillah. Ayo, mari. Ya makan. Ayo kemana deh? Ayo makan. Ngandre rong ya. Aduh, apa ini? Ikan asin, ikan asin. Ikan asin. Wah, ini ya makan siangnya. Ikan asin, telur, sayur lodeh. Oke, selamat makan. Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun nampak makanannya sederhana, hanya telur, ikan asin, sayur lodeh, tapi ketika dinikmati bersama, apalagi di tempat seperti ini, itu jauh lebih nikmat. Nanti teman-teman rasakan sendiri kalau naik gunung. Terkadang makanan sederhana itu terasa lebih enak. Oke, kita buka lagi warung. Bulu Baria Outdoor. Oh, Bulu Baria Mart ya. Ini banyak nih pilihan nih. Silahkan. Ini pemilik Indomaret menangis melihat ini. Tidak mampu buka cabang di ini gunung toh. Kita bisa buka cabang. Iya, itu juga minumannya. Ini baru mantap. Sudah makan siang tadi. Kita sepertinya mau istirahat dulu ya, baring-baring setengah jam, 1 jam. Baru kita summit sebentar. Oke.
sekarang waktunya kita summit. Tadi sudah beres-beres di bawah. Ini pukul 2:15. Insyaallah mudah-mudahan tidak ada halangan ya. Oh, pos 8. Terbuka di sini ya. Oke. Banyak. Jadinya di atas ada sinyal. Jalur dari pos 8 menuju ke pos 9 ini sedikit datar, sedikit saja datar maksudnya. Jadi kebanyakan itu kita akan mendaki, menanjak. Ini karena mungkin masih satu dataran dengan bawah Karang. Itu di sana bawah Karang. Jadi penampakan gunungnya atau jalurnya itu mirip-mirip seperti ke bawah Karang. Ini pohon-pohonnya hampir sama persis. Keringat saya jadi aduh. Pos 7 kah? Pos 8 kah? Pos 9 kah? Ampun. Sekitar 45 menit berjalan kaki dengan kecepatan yang sedang saja kita sampai di pos 9. Dan pada saat sampai di pos 9 kita berpapasan dengan beberapa pendaki yang barusan saja turun dari puncak. Mungkin mereka pagi hari sudah summit, jadi mereka turun. Dan sekarang kita sudah berada di ketinggian sekitar 2400-an mdpl, sekitar 200 lagi. Ini baru sempat pegang HP karena tadi itu selalu tanjakan terus. Ini kalau kita dari sini itu sepertinya di atas sana ya. Itu ini puncak Bulu Baria. Kelihatan karena banyak orang di atas tuh. Tubuh yang sudah mulai letih dan tenaga yang sudah mulai berkurang harus terus dipacu demi mengejar waktu karena hari semakin sore. Ini bahaya sekali di sini kalau hujan. Bisa-bisa longsor. Kami sedikit beruntung pada saat perjalanan ini cuaca tidak terlalu panas dan suhu normal. Itu tadi mereka tidak tunggu-tunggu saya. Saya ditinggal di belakang. Bukan ditinggal sebenarnya sih. Sebenarnya saya itu menikmati jeda. Menikmati jeda sambil menghilangkan capek. Masya Allah. Ini. Masya Allah deh. Sampai di tempat paling atas. Di sini teman-teman bisa lihat di bawah ini tempat wisata juga, tempat camping. Ini tidak kelihatan ya. Cuma kelihatan di sana ada tenda-tenda, ada sungai-sungai juga. Itu namanya Lembah Lohe. Nah, di sini juga tempat wisata. Cuma sekarang kalau dilihat dari sini sih kayaknya tempatnya gersang karena musim kemarau. Coba kalau misalkan hijau di bawah ini, kalau sudah ada hujan sedikit, bagus sekali karena hijau semuanya, gersang-gersang di bawah. Ini sekitar. Jadi katanya kalau kita dapat awan yang bagus itu nanti di sini, ini seperti awannya seperti air terjun gitu, seret. Bagaimana teman-teman, kita lanjut kah? Gasnya pelan-pelan aja ya, nggak usah pelan-pelan. Kita lihat sedikit dulu. Tadi di situ agak sulit jalan, agak curam sekali. Ini puncaknya sudah di atas ya, karena masih banyak orang jadi kita tunggu supaya gantian. Saya juga cuci tangan ini. Ini guys, tangan saya ini kotor sekali nih. Ini yang kiri, ini yang kanan nih. Karena tadi di situ di bawah sini, di sini ya, saya kasih lihat ya. Nih, di sini kita harus pegangan kuat. Ini karena terlalu curam sekali, jadi tangan ini kotor semua. Kalau melintas, lintas Bulu Baria, Lompo Batang, Bawah Karang, sini. Tembus Lompo Batang, Bawah Karang. Kita ngemil-ngemil dulu sejenak.
Semakin dekat dipandang, semakin jauh dirasa. Hehehe. Begitulah perasaan kami ketika sudah mau sampai puncak. Maklum sudah pada tua, guys. Alhamdulillah sudah berada di titik tertinggi Bulu Baria. Mana pelannya? Pinjam dulu. Ah, ini dia. Bulu Baria 2730 mdpl. Di sini baru 2680. Jadi kurang sedikit ke atas sedikit lagi. Coba kita sedikit. Kita coba ke yang paling atasnya. Ini dia. Alhamdulillah. Puncak tertinggi. Kayak di jalur tuh orang tuh. Cerita. Bulu Baria 2730 mdpl. Sukses. Dari tadi Ki. Ya, tadi kita berangkat dari pos 8 itu jam setengah 2 dan sekarang jam 3 lewat 5 menit. 9. Jadi sekitar satu setengah jam sampai di sini, tapi tadi banyak istirahatnya di jalan. Jadi istirahatnya mungkin sekitar 20 menit. Jadi mungkin kalau jalan cepat itu 1 jaman sampai di puncak. Karena kita santai tadi istirahat jadi 1,5 jam baru sampai di sini di puncak. Jadi situasinya begini. Ada yang masak-masak, ada yang foto-foto di depan situ. Itu teman lagi ambil awan bentuk air terjun. Nah disiram itu makan mentah. Ini makan mentah mie. Oke. Enak itu kalau yang intermi. Di. Saya suka kalau intermi dimakan mentah. Ya seperti inilah suasana dan kondisi di puncak, agak berkabut dan ada sebagian pendaki yang sudah mulai turun. Tuh kita lihat orang-orang pada mengantri di peran mau berfoto. Ini mirip-mirip Bawah Karaeng guys, kalau kita pernah pergi ke Bawah Karaeng. Pun cuaca agak sedikit berkabut, tapi kita beruntung karena mendapatkan pemandangan yang indah. Ini awan berjalan atau biasa orang bilang awan jatuh. Jadi seperti air terjun bentuknya. Masya Allah. Kalau kita lihat secara pintas ini, yang di depan ini seperti di Rinjani di. Hah? Ada itu yang digambar uang berapa itu dulu? Rinjani itu tuh, yang ada lembahnya begini, baru ada danau di tengah, tah? Nah, ini juga mirip-mirip guys nih. Jadi Bulu Baria itu tidak kalah keren lah dengan Rinjani. Yang nonton video ini punya akses bicara sama Rocky Gerung, tanya Rocky Gerung suruh kesini dulu. Ya, jadi bukan cuma Rinjani yang indah. Ini Bulu Baria ini, ya tag akunnya lah nanti. Itu di bawah juga ada danau. Di situ ada Di sini Danau Tanralili, di sini ada Lembah Lohe. Semua itu tempat wisata. Banyak orang camp. Di sana ada Lembah Rama, apalagi Danau Seleng. Jadi sini masih satu komplek lah kalau istilah perumahan itu. Ini Bawah Karaeng, ini Lompo Batang, di sini Bulu Baria. Di bawah sini lembah-lembah semua. Jadi kalau mau boleh jujur nih, akan cerita-cerita namanya ya. Jadi selama pengalaman saya itu naik gunung, terutama di daerah Sulawesi Selatan, itu kita coba kasih nilai nih. Kalau Bulu Baria ini 1 sampai 10 itu mungkin nilainya 8 lah untuk pemandangan ya. Jadi dataran tertinggi di Sulsel itu memang Latimojong, tapi untuk pemandangan, jujur boleh dikatakan jujur ya, untuk pemandangan di Sulawesi Selatan itu memang tidak bisa dipungkiri di sini paling bagus nih, karena banyak sekali spot-spotnya, hijaunya. Kemudian
Kalau kita pergi ke Bawah Karaeng kita bisa lihat Lompo Batang. Kalau kita pergi ke Lompo Batang bisa lihat Bawah Karaeng. Kalau kita pergi ke Bulu Baria juga bisa melihat ke sana. Jadi kita masih bisa lihat beberapa gunung yang ada dekat-dekat dengan tempat tak pergi ini. Jadi mungkin ini semua informasi saja bagi teman-teman yang ada di luar Sulawesi. Kalau mau datang ke Sulawesi Selatan naik gunung, mungkin tujuan utamanya Seven Summit itu ya Latimojong. Tapi jangan lupa juga singgahi di sini gunung-gunung yang ada di Kabupaten Goa, terutama Bawah Karaeng, Bulu Baria, dan Lompo Batang. Saya juga belum pernah sih ke Lompo Batang, tapi nanti insya Allah lain kali kita kalau ada kesempatan kita pergi ke Lompo Batang. Itu. Zul, saya tanya antum dulu. Menurut antum nih ya, gunung-gunung yang sudah antum pergi mana yang lebih indah? Ini kalau menurut saya ini sih paling indah. Kalau saya tetap Latimojong. Kenapa bisa kan? Apa di sana kampung sendiri? Enggak. Ah. Kalau dari pemandangan bagus juga. Ah. Dan juga kan lumayan lah treknya tuh. Oh, Dari jalur iya. angin-angin juga itu kemarin dapat awan juga Masya Allah, bagus sekali. Iya. Cuma kan kekurangannya kalau Latimojong tidak ada begininya kan? Ah iya, kalau di sini lebih enak ininya. Ini seperti lukisan guys. Ini betul-betul lah, Insya Allah luar biasa ya. Itu tebing-tebingnya. Cobanya ini kurang air terjun saja sih. Kalau ada misalkan air terjun di sini atau di sini, itu wah sudah pasti luar biasa itu. Kayak negeri Konoha ya. Seperti negeri Konoha. Iya. Ini terang-terang nih. Konoha aslinya di sana digambar. Iya, kalau ada gambarnya Naruto di situ tuh sama bukan Naruto ya, bapaknya sama siapa itu? Hokage. Jadi sekarang ini sudah tamat Naruto di Boruto sudah tamat juga. Nah ini ya nggak apa-apa lah. Jadi kita ini sebenarnya masih tunggu-tunggu suasana sunset karena tadi sempat mendung di bagian sini, di bagian sebelah sini karena nanti matahari di sana. Mudah-mudahan ada sebentar kan ini sudah ada ciri-ciri matahari muncul sih. Mudah-mudahan mendungnya berpindah, sunsetnya kelihatan dan awannya kita dapat. Ya, amin. Jadi sekarang ini hawanya sudah semakin dingin karena semakin sore ya, dan banyak lagi pendatang pendaki yang baru datang. Bagaimana, sudah puas ambil foto? Oke. Kita ke sana dulu. Kita ke sana dulu guys. Iya man ya. Alhamdulillah sudah puas nih ceritanya. Oke. Kita kembali ke situ, ke plan. Sudah cukup lama kami berada di puncak dan banyak pendaki juga yang baru datang. Jadi tempat di puncak ini sudah mulai ramai dan kita sepertinya sepakat untuk meninggalkan puncak dan kembali ke tempat camp. Dulu sama puncak Bulu Baria. Dadah dulu tahu sama puncak dadah. Dadah Bulu Baria. Oke. Pelan-pelan di sini sangat berbahaya. Aduh. Oke. Kita Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton video kami. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Ada hal yang menarik dalam pendakian yang selalu menjadi pelajaran buat kita sebagai pendaki, bahwa secinta-cintanya kita kepada puncak, kita pasti akan kembali pulang. Pepatah mengatakan bahwa puncak itu adalah bonus, tapi kewajiban kita itu adalah untuk kembali pulang dalam keadaan sehat walafiat. Sekali lagi terima kasih Bulu Baria, terima kasih semuanya.